sian dewata mata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin 24 April 2023 yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Di bawah ini dang behatoban ho tung anak do alai molo anak laspania doho marhite siat debata. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa Paulus, perhambaan itu masihlah tumbuh subur. Sehingga Paulus mengetahui dengan baik dan benar bagaimana situasi dan kondisi seorang hamba di dalam kehidupannya, yang tentu saja ruang geraknya serba terbatas. Segala sesuatunya ditentukan oleh Sang Tuhan, dan menjadi penentu semuanya adalah Tuannya, termasuk dengan kehidupannya, nyawanya, dirinya bergantung secara sepenuhnya kepada Tuannya. Seorang hamba tentu saja oleh Paulus diketahui dengan baik tidaklah setara, selevel dengan seorang anak. Ada kesenjangan yang sangat jauh berbeda antara seorang hamba dengan seorang anak. Salah satunya adalah tentu saja seorang hamba tidak berhak untuk memiliki, mewarisi dari warisan sang tuannya. Dia hanya menjadi penerima apapun itu dari sang tuan, yang tentu saja berbeda sekali dengan status daripada seorang anak. Seorang anak, dia memiliki hak atas warisan daripada orang tuanya. Seorang anak, dia diteruskan dengan marganya, statusnya, seperti halnya kita sebagai orang Batak. Paulus dalam nats ini mengingatkan akan status kita sebagai seorang anak, bukan lagi sebagai seorang hamba. Seorang anak yang tentu saja memiliki relasi hubungan yang cukup dekat, yang cukup intim dengan Allah, yang menjadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya. Sebuah hubungan yang sangat istimewa antara seorang bapa dengan seorang anak. Itulah digambarkan oleh Paulus dalam nats ini daripada gambaran seorang tuan dengan seorang hamba di dalam perjalanan kehidupan seseorang itu. Oleh karena itu, dengan status yang sangat istimewa tersebut, kita dipanggil untuk hidup sungguh-sungguh sebagai anaknya. Bukan hidup tanpa status dan keberadaan yang tidak jelas, tetapi dengan status kita yang cukup jelas, status yang istimewa, yaitu menjadi seorang anak. Paulus mengingatkan dalam nats ini, dengan status tersebut maka mengingatkan kita supaya kita tidak mau lagi diperhamba oleh ilah-ilah lain, diperbudak oleh dunia ini,
dalam bentuk dan dalam rupa ilah-ilah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagaimana kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Paulus melihat ada gejala yang tidak sehat atas iman orang Kristen di Galatia, di mana mereka kembali tergoda dan diperbudak oleh ilah-ilah lain, di mana mereka tunduk dengan berbagai aturan-aturan keagamaan yang ditentukan pada waktu itu, yang sangat kontras atau yang sangat bertentangan dengan pengajaran kekristenan, yaitu dengan menaati aturan-aturan akan hari-hari tertentu maupun bulan-bulan tertentu, maupun akan peraturan-peraturan agama lahiriah lainnya yang tidak sejalan dengan kekristenan. Karena itu, bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh menunjukkan status kita, keberadaan kita sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Mari hadirlah kita di tengah-tengah dunia ini, hadir menjadi seorang anak di tengah-tengah dunia ini, yaitu anak Allah. Ketika kita sudah dibaptis, maka tidaklah bisa terpisahkan status kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Maka kita dituntut supaya kita boleh berjuang menyelaraskan hidup kita seturut dengan kehendak Allah sebagai Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.